Ya, Bapak Ibu semua, eh, semangat pagi. Saya kali ini akan membahas seminar online mengenai digital laundry, ya, di mana saya mewakili PT Triton International ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana memiliki konsep bisnis yang baik di era saat ini ya. Kita tahu di masa sekarang adalah era COVID yang bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalaminya. Dan untuk itu kita akan bercerita tentang bagaimana laundry konsep dibuat dan didesain, serta bagaimana mekanisme serta pelaksanaannya. Baik, saya akan mulai saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di halaman ini ada brand Maxpress Laundromat yang saat ini udah hampir 400 dengan laundromat.id, salah satu brand yang kita sudah kembangkan dan kita akan buatkan ekosistem baru, serta akan ada muncul digital payment system yang nanti saya akan sharingkan. Oke, tema kali ini yang saya akan bahas adalah satu, ada market laundry. Market laundry di Indonesia seperti apa sih? Ya, dan kita tahu semua laundry adalah salah satu kebutuhan pokok. Terus konsep store. Kenapa harus memiliki konsep? Terus ada UOS application. UOS application seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah bentuk aplikasi digital payment yang kita kembangkan yang langsung berinteraksi dengan mesin, yang mana satu platform digital. Ya, terus kedua, bagaimana mempromosikan, marketing promotion. Terus juga saya di sini cerita tentang structure cost dan laporan laba rugi, karena pasti para pemilik bisnis ingin tahu, ya, bahkan banyak yang belum tahu. Nah, yang nanti saya akan tampilkan adalah laporan laba rugi real time yang saya ambil langsung dari outlet yang sudah berjalan. Terus ada promo paket bagi Bapak Ibu yang baru mau memulai laundry atau mau mengembangkan laundrynya. Nah, kita lihat di sini latar belakang. Bapak Ibu tahu Indonesia sudah memiliki 260 ya, sebenarnya 270 juta jiwa. Yang mana kita gambarkan di sini satu kakak estimasi ada 5 orang. Dan kalau kita bagi itu ada 52 juta penduduk, 52 juta keluarga maksudnya ya. Dimana kita lihat di sini kami estimasikan tidak bicara 50%, 60%, tapi bicara 30%. Dari total 52 juta keluarga, itu 15.600.000 ya yang menggunakan jasa laundry. Ini 30%-nya ya. 30%-nya dari 15.600.000 itu berapa Bapak Ibu? Sebenarnya ya, oke. Nah, ini kita lihat estimasi pelanggan. Kita dalam satu outlet hanya butuh 200 keluarga, yang mana mereka mencuci 250.000 per bulan. Kenapa kok murah banget 250.000 per bulan dibandingkan gaji untuk pembantu ibu rumah tangga ya? Pasti harganya ditekan hampir sepertiganya gitu ya.
Jadi 25%-nya Bapak Ibu mengalokasikan untuk laundry, tapi jika dengan pembantu mungkin bisa 3 sampai 4 kalinya gitu ya. Dan kita hitung di sini dalam satu gerai jika punya 200 kakak yang mencuci, itu bisa menghasilkan omset 50 juta per gerai. Ya, ini saya bicara angka yang konservatif, tidak yang over promise, tidak Bapak Ibu ya. Karena banyak juga yang omset itu hampir 100 juta, ada yang di atas 100 juta, tergantung kembali lagi mesin dan konsep yang digunakan. Ya. Nah, kita lihat di Indonesia Bapak Ibu. Di Indonesia ada 3.000 lebih gerai coin laundry, yang mana 25.000-nya adalah laundry kiloan. Kalau Bapak Ibu tahu di Indonesia, bahkan kemarin saya bicara dengan beberapa brand besar, salah satunya Unilever. Mereka sudah meriset seluruh Indonesia memang lebih dari 25.000 laundry yang tergabung dengan laundry kiloan, koin, laundry digital, laundry satuan gitu ya, banyak sekali. Nah, Indonesia membutuhkan 78.000 gerai Bapak Ibu sebetulnya. Jadi populasinya itu masih ada kurang lebih sepertiganya dari yang sekarang. Dan kalau Bapak Ibu tahu, dari 25.000 mesin laundry, itu laundrynya masih belum menggunakan konsep dan mesin yang cukup standarisasinya baik. Kenapa Bapak Ibu? Saya katakan nanti juga di set berikutnya ada contoh ya. Terus kita udah hitung Bapak Ibu, Indonesia adalah salah satu kandidat untuk unicorn di mana laundrynya apabila kita hitung semua ya, omset dari 78 gerai ini itu bisa menghasilkan 46,8 triliun per tahun. Jadi bukan lagi unicorn, tapi bisa di atasnya dekakon bahkan gitu ya. Dan ini kita akan kembalikan kepada Bapak Ibu, siapa yang mau ambil dan berkontribusi di sini. Nah, investasi jasa laundry saat ini maksudnya besar dan tinggi ini tergantung Bapak Ibu ya. Kadang banyak juga yang memang melihat, oh kok laundry coin mahal ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa Bapak Ibu. Kita memang ada dari 25.000 tadi laundry kiloan. Kenapa lebih banyak 25.000 laundry kiloan? Karena mereka ada yang hanya memakai mesin 1, 2, bahkan ada yang tidak memakai mesin Bapak Ibu. Beda dengan laundry coin yang ada 3.000 yang mana mereka mempunyai konsep, mereka punya pasang mesin 3 sampai 4 bahkan mungkin 5. Tapi belum banyak yang memasang mungkin 10 sampai 20 set mesin. Nah, nanti saya akan contohkan Bapak Ibu, kenapa seperti itu. Kan ini akan mempengaruhi investasi balik modal serta kecepatan service level konsumen. Juga monitoring Bapak Ibu akan lebih mudah ya. Nah, brand Maxpress yang tadi saya sudah mention di depan, ini sudah saat ini Indonesia hampir memiliki 400 outlet, di mana kita akan targetkan dari 400 ini 10 tahun ke depan itu bisa mencapai 12.000. Karena kita ingin buat satu ekosistem baru Bapak Ibu, yang mana semuanya pun juga online. Bapak Ibu bisa lihat real time penjualan, bisa lihat mesin itu jalan atau tidak, dan karyawan pun kita bisa monitoring juga gitu ya. Serta yang paling penting adalah nanti kita akan bicara tentang digital payment, cashless Bapak Ibu, self service. Jadi tidak ada risiko untuk Bapak Ibu yang mau pengembangan, yang mau punya 10, 20, bahkan 100 outlet ya. Oke. Nah, ini gambaran konsep store. Bapak Ibu bisa lihat ya, konsep store yang kami tampilkan di sini mungkin hanya 5 memang ya. Di sini bisa dilihat betul-betul kita mau tampilkan benar-benar clean ya. Begitu konsumen masuk pun merasa memang nyaman di sana, dia bisa self service, bisa mungkin ada satu culture baru nih Bapak Ibu di Indonesia. Sabtu Minggu biasanya mereka itu mencuci bersama-sama, ada yang sampai ngerumpi. Karena di era Covid ini mereka dibatasi, yang biasa bisa 5-10 orang mencuci bersamaan itu sekarang hanya 3 karena harus minimal jarak 2 meter Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah gambaran konsep store yang kita edukasi untuk para investor laundry di Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat kesannya seperti mahal Bapak Ibu. Padahal tidak mahal. Bahkan kita udah keluarkan satu mekanisme baru untuk pencucian laundry. Mungkin bisa hanya 5.000 sampai 10.000 per satu cycle. Bahkan mungkin di bawah 1 jam atau mungkin 30 menit pun udah selesai Bapak Ibu. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih detail untuk teknisnya ya. Ini saya akan bicara hanya konsep. Nah, konseptor yang tadi saya jelaskan ini low cost laundry Bapak Ibu, dan bisa digunakan bukan hanya di apartemen, ruko, perumahan, juga perkampungan ya. Banyak yang mengira perkampungan nggak mungkin Pak, low class, nggak mungkin mau laundry. Tapi kalau laundry murah Bapak Ibu, kita ada beberapa tempat yang dikira sewanya memang itu sangat murah, dan banyak yang mengira itu akan nggak bagus, tapi sekarang bagus, bahkan kita harus tambah mesin. Total sekarang mungkin ada 8 set mungkin ya.
ada di daerah Jombang sana ya. Terus laundrynya juga cepat bersih. Terus tanpa setrika hanya 15.000 Bapak Ibu. Cuci kering ya, dan kurang dari 1 jam karena mereka biasanya lihat kita kan punya feature di mesin komersial berbeda dengan yang rumahan Bapak Ibu ya. Kita bisa anytime lihat dryernya, bisa balik dan seterusnya. Itu dan bisa dikontrol juga dari handphone. Terus ukurannya 4x5 karena self service Bapak Ibu nggak perlu ada ruang setrika, hanya mungkin di depan mesin itu perlu ada meja untuk lipat Bapak Ibu ya. Jadi mereka cuci kering, lipat sendiri ya. Nah ini dia aplikasi UOS yang saya katakan di awal. Satu penemuan, satu digital payment system untuk laundry, khususnya laundry coin. Jadi Bapak Ibu yang udah punya laundry coin jangan khawatir karena sudah bisa mengadopt 2 payment. Jadi laundry coin jalan, QR code juga jalan. Nah, pertanyaannya ini maksudnya apa? Ini adalah satu payment cashless system. Jadi semuanya nanti udah tidak ada lagi uang beredar di karyawan. Kita tahu semua ya, karena uang sensitif, kita pun juga nggak percaya 100% pada karyawan. Dan dapat digunakan di semua laundry yang berlogo UOS. Cuci berhadiah, royalty customer kita bisa jalankan di aplikasi ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang pingin menambah outletnya, entah di luar Jabodetabek, luar kota, luar pulau gitu ya, bisa sangat mudah karena ini aksesnya sangat gampang. Dan pada saat wifi yang tidak stabil pun ini tetap bisa jalan Bapak Ibu ya. Jadi ini juga bisa mengadakan cuci nasional nih Bapak Ibu ya, cuci berhadiah nasional, berhadiah mobil contohnya, karena semuanya kan kalau kita katakan punya 1.000 aja ya, 1.000 outlet yang berjalan, kita ingin promokan, itu udah sangat gampang sekali untuk kita bisa buat hadiah. Nah ini benefit untuk end user Bapak Ibu. Kita betul-betul bisa lihat clean and fast, itu udah pasti. Comfortable, di dalam ruangannya pun terasa nyaman. Terus kita mau memberikan satu kepercayaan atau keyakinan bahwa memang mencuci di laundromat.id atau Maxpress brand kami itu betul-betul clean, cepat, dan semuanya terstandarisasi. Serta cashless, jadi nggak perlu khawatir ya. Semuanya transparan. Nah, self service yang tadi dikatakan adalah innovation atau laundry. Kalau Bapak Ibu tahu di Amerika, di Europe, semua rata-rata banyak sekali laundry yang self service. Tapi mesin mereka memang bisa sampai 20, 50, ada yang sampai 100 mesin. Bahkan ada satu orang di Singapura itu punya jutaan mesin Bapak Ibu ya, yang sudah jalan puluhan tahun dan sampai sekarang masih tetap survive. Nah ini yang kita harapkan self service ini berjalan di Indonesia. Sekarang sudah mulai banyak Bapak Ibu yang self service. Kenapa? Karena mengurangi karyawan. Kedua, mengurangi resiko ya. Terus tanpa pengawasan pun itu bisa berjalan karena semuanya sudah terkoneksi dengan internet ya. Contoh saja yang saya katakan koin saja ya. Saya di Bali ada satu outlet itu dia pakai vending koin, karyawannya cukup 1 dan nggak selalu standby di sana ya, dan 24 jam. Kok bisa Bapak Ibu? Dan omsetnya hampir 30 juta tapi self service dan harganya premium. Jadi kalau let's kalau 30 juta itu adalah kotor, karyawannya 1, kita hitung margin bisa sampai 70% Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sana di Sunset Road Mall ya, itu ada Maxpress di sana 24 jam. Sayangnya pada saat Covid seperti ini itu sampai jam kemarin maksimum mereka di Bali sampai jam 9, sekarang kalau nggak salah sampai jam 7 malam, jam 7 jam 8 malam Bapak Ibu ya. Jadi ROI bisa lebih cepat dengan self service seperti ini ya. Saya ke structure cost Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui laundry antara laundry kiloan maupun laundry coin atau laundry digital atau laundry apapun, banyak yang tanya ke saya, Pak berarti bisnis laundry bagus dong? Belum tentu Bapak Ibu. Saya harus katakan apa adanya kepada Bapak Ibu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu pemula khususnya harus belajar juga konsepnya. Jangan sampai menganggap karena saking mudahnya Bapak Ibu membiarkan atau karyawan yang menjalankan. Jangan Bapak Ibu ya. Karena saya punya pengalaman beberapa investor saya di luar kota. Dia buka sekaligus banyak Bapak Ibu, sampai puluhan mesin. Dan mempercayakan pada orang kepercayaannya. Karena tidak bisa dikontrol, yang seperti tadi saya katakan, ini akan satu bottleneck Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya katakan bisnis yang bagus ada bisnis yang bisa balik modal cepat dan profit, dan itu proven Bapak Ibu. Saya nggak katakan bisnis laundry bagus, enggak. Tapi pada saat Bapak Ibu belajar dan baik mengelolanya, serta itu profit, nah
Karena ini terjadi Bapak Ibu, ada dalam 1 tahun bisa punya 13 outlet dengan di saya gitu ya. Bahkan dia pun profesional, dia masih bekerja Bapak Ibu, tapi bisa. Why? Sampai rumahnya sendiri dibuatkan laundry Bapak Ibu ya, karena ya saking mudahnya gitu, saking simpelnya Bapak Ibu. Nah, ya jadi saya akan tampilkan setelah ini structure cost yang real. Memang ini yang sebelum COVID Bapak Ibu, semua tahu di era sekarang turun Bapak Ibu. Ya, saya kebetulan ada beberapa laundry ya, ada 5 outlet, di mana bervariasi outletnya. Karena kebetulan yang kelola istri Bapak Ibu ya, dan di sana bisa kelihatan ada yang turun, ada yang sampai apa ya, kalau katakan tuh kalau sama sewa dan lain-lain sih masih nutup, tapi kalau dihitung betul-betul plusnya itu turunnya lumayan drastis Bapak Ibu ya. Tapi ada juga yang masih survive. Nah, disinilah saya belajar Bapak Ibu, karena lokasi paling penting Bapak Ibu harus ketahui di depan ya. Nah, ini structure cost yang nggak lebih ya, seperti ini aja, listrik, sewa, udah Bapak Ibu. Bahkan ada yang perlu nanti ditambahkan di sini amortisasi untuk mesin ya. Jadi kalau di total dari 61 juta itu dapat 32 bersihnya ya. Kalau ini karena ini kan sewa udah bayarkan di depan, jadi dapat cashnya itu 38 juta. Di atas 50% rata-rata net profit ya Bapak Ibu. Tapi ini saya bicara setelah jalan 3-6 bulan. Biasanya 1-3 bulan mereka penyesuaian Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang saya bisa tampilkan kepada Bapak Ibu semua, di mana ini adalah real outlet laundry. Kalau sekarang bicaranya kita memang Pak, Bu, ini pasti menurun dari total yang ada ya. Kenapa? Karena kita tahu semua kita perlu melakukan satu edukasi kepada konsumen di era saat ini ya, dan ini bisa lebih baik lagi. Inilah yang saya bisa ceritakan Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa dilihat ya, di sini ada Laundromat Penal, Laundromat ID, dan saat ini kami sudah membangun satu gedung untuk memfasilitasi Bapak Ibu di Gading Serpong Boulevard ya, yang mana di sana semua mesin tersedia, terdisplay dari mesin yang imut sampai yang besar sekalipun ada untuk industrial. Jadi saya tunggu Bapak Ibu untuk bertanya apabila ada kendala atau pertanyaan, atau Bapak Ibu yang sudah punya terus mengalami kesulitan, juga kami adakan saat ini support sistem untuk technician dan lain-lain secara online. Oke, sekian dari saya dan saya ucapkan semangat pagi. Oh iya Bapak Ibu, satu lagi. Karena memang kita biasanya ada promo paket Bapak Ibu ya. Saya akan munculkan aja ini paket yang memang di seminar. Tapi ini yang saya contoh